di tempat yang tepat karena kita akan membahas soal-soal tentang structure test yang ada di tes TOEFL. Kita ke nomor 1. The North Pole, a latitude of 90 degrees north. Apakah jawabannya has, is having, which is having, atau it has? Kita harus mencari dulu apa yang dimiliki oleh kalimat ini. Kalimat ini sudah mempunyai sebuah subject, yaitu the North Pole. Kemudian sebuah object, yaitu a latitude of 90 degrees north. Di antara pilihan-pilihan ini, yang bisa menjadi jawaban adalah A, B, C, dan D gugur. Mengapa kedua option ini gugur? Karena di option C ini mengandung which. Kalau kalimat itu mempunyai satu konektor, which, itu verbnya harusnya ada dua. Kemudian it has, ini adalah unsur subjek dan verb. Padahal yang kita butuhkan hanya unsur verb saja. Jadi tinggal has dan is having. Kita review dulu ke kata kerja mempunyai atau have atau has. Menggunakan kata have atau has itu langsung diikuti oleh kata benda yang ada di belakangnya. Karena mempunyai itu akan selalu mempunyai. Tidak pernah ada sedang mempunyai. Jadi untuk is having ini yang sedang ngapa-ngapain, ini bukan jawabannya. Maka jawabannya adalah has. Jadi kalimatnya adalah the North Pole has a latitude of 90 degrees north. Dan sekarang kita sudah mempunyai subject, verb, has, atau predicate. Kemudian objeknya adalah a latitude of 90 degrees north. Jadi, of 90 degrees north ini adalah keterangan dari kata a latitude. Ya. Keterangan atau bisa disebut dengan modifier. Number 2. Greyhound can achieve speeds up to 36 miles per hour. Kita lihat dulu kalimat ini sudah punya apa? Sudah ada kata can achieve sebagai predikat. Speeds ini adalah object. Jadi yang kurang di sini adalah ada unsur subject, subjeknya kurang, dan di sini ada jepitan koma seperti ini. Ini adalah indikator bahwa di sini kita mempunyai sebuah apositif. Apositif itu adalah berupa frasa yang menjadi keterangan dari subject. Subject, kemudian apositif, verbnya adalah verb atau predicate, kemudian objeknya adalah speeds. Up to 36 mile per hour ini modifier untuk kata speeds. Jawabannya adalah yang D. Kenapa yang D bisa menjadi jawaban? Karena yang D ini memenuhi unsur-unsur yang kita butuhkan. Kita butuh unsur sebuah subject dan bagian dari apositif. Jadi kalimatnya akan menjadi the fastest dog, the greyhound, can achieve speeds up to 36 miles per hour. Number 3. The Mayflower was bound for Virginia, but a hurricane, of course. Apa yang sudah dimiliki oleh kalimat ini? Kalimat ini mempunyai sebuah konektor but. Konektor, subjeknya adalah the Mayflower, predikatnya adalah was bound. Setelah but, ini tentunya ada sebuah subjek dan baru lagi, subjek verb yang baru lagi, yaitu a hurricane sebagai subject, and di sini kita membutuhkan sebuah verb. Subject, verb, konektor, or conjunction, subject, verb. Jadi yang kita cari adalah unsur verb. Jawabannya adalah A, langsung ketemu ya. A hurricane blew it. Ini blow ini adalah verb, yaitu verb 2, dan bisa menjadi predikat di sini. And a hurricane blew it, of course. Yang lainnya bukan jawabannya, misalnya to blow it, to infinitive itu tidak mampu menjadi sebuah predikat. It blew, ini nanti kalau kita pasangkan akan kelebihan subject. Karena yang kita butuhkan hanya kata blew aja. And then blowing it ini juga salah, karena kalau verb ing ini ingin menjadi predikat, depannya harus ada unsur to be-nya ya. Bisa is, am, are, atau was, were.
Maka ini bukan jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang A. Blew it. Nomor 4. The greenhouse effect occurs heat radiating from the sun. Kita cari dulu kalimat ini sudah mempunyai apa? Sudah mempunyai subject yaitu the greenhouse effect dan sudah mempunyai predikat yaitu occurs. Kemudian di sini ada heat radiating from the sun. Ini adalah kata benda heat diikuti oleh modifiernya atau keterangannya. Radiating from the sun ini adalah modifier untuk kata heat. Karena di depan sudah ada subject verb, kemudian ada jeda, kemudian ada modifier. Kemungkinan yang kita butuhkan adalah unsur konektor diikuti subject dan verb. Oke, jadi kita mencari yang mengandung konektor. A bisa kemungkinan menjadi jawaban. B ini gugur karena ini nggak ada konektor. C ini bisa, yang D ini gugur. Oke, sekarang di antara A dan C. Bentuk yang A, when does the earth atmosphere trap? Ini adalah bentuk inversi karena does-nya ada di belakang kata when. Ini akan benar jika ini adalah pertanyaan. When does the earth atmosphere trap the heat? Misalnya begitu. Nah, ini jadi benar. Berarti tidak bisa masuk ke sini karena di sini tuh bentuknya harus afirmatif bukan question seperti ini ya. Jadi yang bentuk afirmatif atau positif adalah yang C. Ini jawabannya. So, jawabannya adalah the greenhouse effect occurs when konektor the Earth's atmosphere traps heat. The Earth atmosphere-nya subject and then trap-nya adalah verb. Heat-nya adalah apa yang ditangkap. Kalau diartikan greenhouse effect terjadi ketika atmosfer bumi menangkap panas dari matahari. Number 5. The Rose Bowl placed on New Year's Day is the oldest postseason in collegiate football game in the United States. Kalimat ini sudah punya apa? Sudah punya subjek yaitu the Rose Bowl, dan sudah punya predikat yaitu is. The oldest postseason collegiate football game ini semuanya sampai ke belakang itu adalah complement. Kita fokus ke yang hilang ini. Karena yang hilang ini ada di antara dua koma, jadi kita membutuhkan unsur modifier. Ya, dan teman-teman perlu tahu bahwa modifier itu adalah penerang, itu menerangkan subjek ya. Karena dia ada di belakang subjek the Rose Bowl. Dan itu bisa berupa apa saja sih modifier itu? Modifier itu bisa berupa adjective clause atau klausa yang diawali dengan which atau that. Bisa pula adjective clause yang sudah direduksi atau verb ing phrase atau verb 3 phrase. Karena jika adjective clause-nya itu berupa kalimat yang pasif, maka hasil reduksiannya menjadi verb 3. Inilah pengisi dari modifier. Kata teks tidak mungkin kita isikan karena kata teks ini kalau kita isikan akan terjadi double verb karena di sini sudah ada verb ya. Is ini verb, jadi ini tidak bisa kita pakai. Which text ini sudah ada konektor dan ada verbnya. Ini bisa kita ambil. Kemudian it takes tidak bisa kita ambil karena it takes ini adalah subjek dan verb tapi tidak ada konektornya. Tidak bisa kita ambil. Kita butuh konektor kalau it takes ini ingin cocok di sini. Kemudian took itu kalau kita tempatkan langsung di sini akan terjadi double verb juga sama karena sudah ada verb. Ya, jadi jawabannya adalah yang which takes. Baik, jadi sekarang kita sudah mempunyai kalimat yang benar. Modifier ini berupa adjective clause. Menerangkan ya which takes place in New Year's ini menerangkan kata Rose Bowl. Ya, jadi karena dia klausa, tentu kalau klausa itu mengandung subjek dan verb ya. Apa verbnya? Verbnya adalah takes. Kemudian dan takes ini predikat dari subjek apa sih? Subjek with. Number 6. Experiments represent a giant step into the medicine of the future. Apakah yang dimiliki oleh kalimat ini? Experiments ini adalah subject, represent adalah predikat. Jadi kalimat ini sudah mempunyai sebuah subject dan sebuah predikat. Berarti yang hilang di antara subject dan predikat ini kemungkinan besar adalah unsur modifier atau unsur keterangan. Dan modifier itu bisa berupa adjective clause, yaitu klausa tambahan atau anak kalimat. Bisa juga berupa verb ing atau verb 3 phrase. Jawabannya adalah yang A karena ini adalah modifier yang berupa verb ing phrase. Dan verb ing phrase ini adalah salah satu jenis dari modifier. Bagaimana jika kita pemilih yang B?
Karena Benny use ini adalah verb dan represent juga verb, maka akan terjadi double verb. Jika kita pilih yang C ini adalah unsur subjek dan predikat. Kalau kita ingin memasukkan unsur subjek dan predikat, harus ada which atau that-nya dalam klausa itu. Jadi, C ini bukanlah jawabannya. Kemudian yang D, gene therapy uses. Ini adalah unsur subjek dan verb. Sama dengan option C, unsur subjek dan verb atau klausa, jika ingin dimasukkan ke klausa yang lain, itu harus ada which atau that-nya. Ini juga bukan jawaban. Yang jawaban adalah using. Jadi kalimat kita, experiments using gene therapy represents a giant step into the medicine of the future. Using ini adalah bentuk reduksian ya, karena verb ing phrase ini adalah bentuk reduksian dari adjective clause. Kalau kita kembalikan ke bentuk asalnya, dia akan menjadi which use gene therapy. Okay, let's go to number 7. Da of the Hawaiian coastline are living, others are dead. Kita lihat apakah yang dimiliki oleh kalimat ini. Yang pertama ini ada others are dead. Ini adalah subject dan verb. Kemudian sebelumnya ini ada koma, waspada. Di sini ada are living. Oke, berarti kemungkinan yang hilang adalah konektor beserta bagian dari subject. Kita lihat di antara pilihan-pilihan ini yang mengandung konektor hanya yang D. Kita terapkan, while some types of coral reefs of the Hawaiian coastline are living, others are dead. Dan tampaknya pas ya. Jadi while ini adalah konektor, some types of coral reefs itu adalah post modifier. Jadi mulai dari of coral reefs of the Hawaiian coastline itu semuanya adalah post modifier karena subjek utamanya adalah some types. Oke, dan sekarang kita mempunyai kalimat yang benar. Jadi kalimat ini polanya adalah while diikuti subject verb, subject verb. Begitu. Number 8. People who reverse the letters of words to read suffer from dyslexia. Kita lihat. Kalimat ini sudah mempunyai subjek yaitu kata people, kemudian predikat yaitu suffer from bla bla bla. Subjek, predikat. Kemudian yang di tengah-tengah ini adalah modifier untuk kata people, berupa adjective clause. Kita periksa who reserve, verb, dan ini adalah konektor sudah lengkap. Who refers the letters of words read, to read, suffer from dyslexia. If they tried ini secara susunan benar, tapi verbnya ini kok verb 2. Padahal ini adalah kalimat fakta bahwa orang yang begitu-begitu terhadap huruf itu menderita disleksia. So ini tidak tepat. Yang B, when trying adalah jawabannya. Karena kalau kita panjangkan itu berasal dari when they try. Kemudian disingkat menjadi when trying. When tried ini bukan jawabannya. Karena kalau kita panjangin itu akan menjadi when they're tried, ketika mereka diapa-apain. Bukan ngapa-ngapain seperti try, tapi malah diapa-apain. If he tries, ini konektor subject verb, tapi he-nya tidak sesuai dengan kata people. Karena people itu tidak hanya satu. Jadi jawabannya adalah when trying. And now, kalimat kita adalah people who reverse the letters of words when trying to read suffer from dyslexia. Jadi siapa yang menderita disleksia? People. Tapi adalah people yang mereverse letters of words ketika mencoba membaca. Number 9. Featured at the Henry Ford Museum, Nanana of antique cars dating from 1865. Kita lihat dulu unsur-unsur yang sudah ada. Featured at the Henry Ford Museum. Ini adalah unsur, bukan subjek. Ini adalah keterangan karena ada diawali dengan featured at. Oke, baik. Jika kalimat itu sudah dimulai dengan sebuah keterangan, ada indikasi bahwa di belakangnya itu harus bentuk inversi atau bentuk subjek verb yang dibalik. Jadi kita cari yang inversi. Yang inversi adalah yang C. Ini adalah verb dan exhibit adalah subjeknya. Sesuai dengan ketentuan inversi. Jadi kalimat kita akan menjadi featured at the Henry Ford Museum is an exhibit of antique cars
dating from 1865. Kalimat ini mempunyai bentuk normal, yaitu subjeknya an exhibit, exhibit of antique cars yang dating from 1865 is featured at Henry Ford Museum. Ini adalah kalimat bentuk aslinya. Jadi an exhibit adalah subjek utama, of ke belakang adalah post modifier, kemudian is adalah verbnya. Subject verb. Kemudian is featured adalah predikatnya. Oke, baik, let's go to number 10. Rubber, from vulcanized silicons with a high molecular weight is difficult to distinguish from natural rubber. Kita lihat dulu unsur yang sudah ada. Rubber ini adalah subject. Rubber yang diapa-apain dari vulcanized silicons. Predikatnya adalah is. Subject ini adalah verb or predicate. Jadi yang hilang di tengah-tengah ini adalah modifier. Modifier dari kata rubber ya. Modifier adalah penjelas. Jadi rubber yang diapa-apain atau yang ngapa-ngapain. Kita lihat pilihannya. Kalau kita isi dengan A, rubber is produced from, kemudian di belakang ada is lagi, ini salah karena double verb. Kalau yang B, producing from, producing. Verb yang itu berarti reduksian dari klausa aktif yang artinya ngapa-ngapain. Rubber memproduksi dari, tentunya tidak logis ya. Rubber itu ya produknya dan itu diproduksi dari, begitu mestinya. And then yang C ini sama dengan yang B, jadi yang C ini bentuk reduksian dari yang B. Yang B ini klausa aktif, kalau yang C ini sudah bentuk reduksiannya. Jadi sama. Bedanya cuma bentuknya saja. Kalau producing itu past participial phrase, kalau that produce itu masih berupa clause. Kemudian produced, jawabannya adalah ini, produced, ini adalah jawabannya. Produce ini adalah verb 3. Jadi kalau diartikan rubber yang diproduksi dari vulcanized silicons with a high molecular particular weight is itu adalah predikat, is difficult to distinguish. Oke, dan ini adalah bentuk verb 3 phrase ya. Bentuk verb 3 phrase ini adalah bentuk reduksi dari adjective clause, dan kalau kita kembalikan ke adjective clause-nya itu akan menjadi seperti ini, is produced tapi depannya ada konektornya. Jadi which is produced. Number 11. In scope, Romanticism was a reaction against neoclassical principles. Kita lihat apa yang sudah dimiliki oleh kalimat ini. In scope. Ini yang harus kita cari tahu jawabannya. Dan setelah koma itu ada romanticism ini sebagai subject, was ini adalah sebagai verb, subject and verb. Baik, kita lihat pilihan-pilihan ini. Kalau di depan koma ini seandainya yang diinginkan adalah subject dan verb, maka harus ada konektornya. Atau jika tidak ada konektor, ini langsung frasa saja. Kita lihat pilihan-pilihan ini. A. Mainly literally in scope, romanticism was a Ya, ini bisa menjadi jawaban kandidat kita. B. It was mainly literally in scope, romanticism was a reaction. Subject, verb. Kalau kita tempatkan jawaban B ini, pola kalimatnya akan menjadi subject verb, subject verb tanpa konektor, dan ini adalah salah. Yang C, the main literature was, sama, subject verb, sama juga dengan atasnya. Yang D, the literature was mainly, sama juga dengan bagian atasnya. Jadi C, D ini sama-sama salah. So, the correct answer is A, mainly literally. Dan kalau ini kita tempatkan di sebelum koma, maka pola kalimatnya akan menjadi phrase, subject verb, dan ini betul. Karena phrase tidak memerlukan conjunction atau connector. Number 12. The Central Intelligence Agency or CIA came about as a result of the National Security Act of 1947. Kalimat ini sudah punya apakah? Kita lihat. Sudah mempunyai subjek. Kalimat ini sudah mempunyai subjek, yaitu the Central Intelligence Agency or CIA. Ini adalah subjek, kemudian di sini ada verb. Came about as a result of the national security. Oke, di antara subjek dan verb ini
ada jeda yang panjang. Berarti kemungkinan ini bukan verb dari CIA, tapi di sini ada konektor, ada verb dan ada konektor. Kemudian came ini adalah milik dari konektor yang ada di sini. Kemungkinan besar begitu. Kita lihat jawabannya. Yang A, the CIA what came about. Ini kalau kita memilih yang A ini, kalimatnya akan kurang predikat. Kalau kita pilih yang B, it was came about, ini tidak ada konektornya. Jadi bukan ini jawabannya. Kalau kita pilih yang C, ini sudah ada bagian dari came, and then was ini adalah verb dari kata Central Intelligence Agency. Sepertinya yang C kandidat kita. Kalau kita pilih yang D, it was what came about. Akan terjadi double subjek karena sudah ada subjek. The CIA ini subjek, masih ada it. Jadi it ini bikin salah. Jadi jawabannya yang C. Jadi kalimatnya itu adalah the Central Intelligence Agency or CIA. Saya tulis ulang, tapi hanya the CIA was, and then non-clause, what came. What came about as a result. Ya. Ini adalah subject, kemudian ini adalah predikat, dan was came ini adalah what came. What came ini adalah non-clause. Non-clause ini adalah sebuah klausa, karena di sini ada verbnya, ada sebuah klausa, adalah sebuah klausa, dan came ini adalah kata kerja dari subjek what. Jadi what ini sebagai konektor, sekaligus sebagai subjek dari kata came. Itu adalah namanya non-clause. Jadi non-clause itu sebuah klausa, tapi diperlakukan sama seperti kata benda. Number 13. Oil shale is a soft, fine-grained sedimentary rock. Oil and natural gas are obtained. Jadi kita sudah mempunyai subjek verb, kemudian di belakang ada subjek verb lagi ya, karena oil and natural gas ini kan noun phrase ini tampaknya bagian dari subjek. Berarti kita membutuhkan konektor di sini. Nah, mari kita cari jawaban yang mengandung konektor. From ini adalah preposisi bukan konektor, kita hapus. Is from juga. Nah, ada dua kandidat, is which dan from which. Kalau kita tempatkan is which, kalimatnya akan terjadi double predikat karena di sini juga sudah ada is ya. Jadi ini bukan jawabannya. Nah, jawabannya adalah from which. Baik, jadi subject verb sedimentary rock from which ya, from which di sini adalah anak kalimatnya. Kalau kita bagi kalimatnya menjadi dua kalimat, ini bisa. Yang pertama itu adalah oil shale is a soft fine-grained sedimentary rock. Ini kalimat pertama, ya. Yang menjadi induk kalimat ini sudah jadi kalimat pertama. And then kalimat yang kedua itu adalah oil and natural gas are obtained from, ya. From which ini mengacu pada the rock ya. From oil shale. Ya, from the rock. Oil and natural gas subjeknya, then are obtained ini verbnya, dari batu itu. Jadi oil shale adalah soft fine grained sedimentary rock dari mana oil and natural gas didapatkan. Okay, next let's go to number 14. The data appears considerably larger at the horizon than it does overhead is merely an optical illusion. Oke, kita lihat kalimatnya, kita periksa. Di sini langsung kedapatan bahwa dia ada dua predikat ya. Kalau ini does, it does overhead, ini juga predikat, tapi does ini predikatnya dari it, dan ini then it does. Ini sudah menjadi perbandingan, jadi bisa kita kurungin supaya mempermudah. Oke. Karena di sini sudah ada verb, di sini ada verb lagi. Nah, berarti kemungkinan kalau seperti ini biasanya objek di sini. Kalau kalimatnya seperti ini itu biasanya subjeknya di sini itu berupa non-clause. Jadi ini adalah verb dari non-clause. Coba kita taruh
kata the moon appears considerably is merely an optical illusion, akan menjadi double subject, and this is not the answer. Yang B ini mengandung konektor, yang C juga mengandung konektor. Coba kita ke yang D. The moon which appears considerably larger at the horizon than it does overhead is merely an optical illusion. Kalau kita pilih yang ini, itu seakan-akan adalah hanya sebuah optical illusion. Jadi the moon is merely an optical illusion. Jadi which appear considerably ini seakan-akan menerangkan the moon-nya ya. Jadi the moon sendiri hanya optical illusion. And ini bukan jawabannya karena maknanya jadi tidak pas. Jadi kita tinggal milih antara B atau C. Jawabannya adalah yang B. Bukan yang C, karena kalau yang C itu when the moon, ini yang dibicarakan adalah ketikanya. Padahal yang di sini merely an optical illusion, itu hanyalah sebuah ilusi optik. Itu adalah halnya ya. Halnya, jadi that-nya. Jadi that the moon, bahwa moon appears considerably larger than the horizon, bahwa bulan itu tampak lebih besar daripada lalalala, itu hanyalah sebuah optical illusion. Begitu jawabannya. Jadi subjek dari kalimat ini adalah that the moon appears considerably larger at the horizon. Subjeknya berupa non-clause. Non-clause ini adalah klausa, tapi penggunaannya itu setara dengan noun. Jadi bisa menjadi subject, bisa pula menjadi objek, sama persis kayak noun. Number 15. According to the World Health Organization, there to be an outbreak of any of the 6 most dangerous diseases. This could be cause for quarantine. Kita lihat dulu kalimat ini punya apa saja. Yang pertama di sini sudah ada this subject, could be subject verb. Kemudian di depan kalimat itu ada according to. Kita kurungin dulu, ini bukan subjek ya, ini hanya keterangan kalimat. Dan di sini sudah ada subject verb, oke. Dan biasanya untuk kalimat yang ada koma seperti ini, terus di kalimat kedua, di klausa kedua itu ada could begini. Ini adalah indikator bahwa di depannya according to the World Health Organization, tutupin dulu ya. Di depannya itu adalah if clause. Jadi if subject verb 2. Ini kemungkinan adalah if there were, begitu. If there were to be an outbreak of any of the 6 most dangerous diseases. Nah, kemudian this could be. Nah, kita lihat ternyata tidak ada jawabannya. Berarti kemungkinan bentuk if clause ini sudah direduksi atau sudah diinversi. Karena yang namanya if clause itu bisa diinversi. Kalau seperti ini, if there were seperti ini, hasil inversinya akan menjadi were there. Jadi dibalik tapi if-nya hilang. There were-nya dibalik menjadi were there dan if-nya hilang. Dan itu adalah bentuk reduksi, sudah bentuk inversi dari there were ya. Jadi di sini diisi were. Jadi di sini diisi dengan sudah ada there-nya. Di sini diisi dengan were. Were there to be an outbreak of any of the 6 most dangerous. Jadi kalau diartikan were there itu ya jika ada outbreak begitu ya. So our sentence is according to the World Health Organization, where there be an outbreak of any of the 6 most dangerous diseases, this could be cause for quarantine.